Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum melaksanakan proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Sekarang Ibu Ibu akan mengambil daftar hadir siswa sekalian. Yang pertama, Andini Ananda Putri. Hadir Bu. Anissa Edwin. Anissa Edwin. Oh, sepertinya gangguan sinyal ya. Diani Citra Rosi. Hadir Bu. Remel Fajria. Hadir Bu. Hafiza Sania. Hadir Bu. Nafica Ashari. Hadir Bu. Salsabila Gladys. Salsabila Gladys. Sepertinya ada kendala jaringan, Bu. Mungkin iya. Sandra Monica. Hadir Bu. Sylvia Delvi Hardini. Hadir, Bu. Apakah ada yang belum Ibu panggil? Sepertinya sudah Sudah semua, Bu. Oke. Baiklah, materi pertemuan ini yaitu sistem imun dan imunisasi. Di mana materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu sistem reproduksi. Jika sistem imun pada sistem reproduksi itu terganggu, maka bisa mengakibatkan penyakit yaitu contohnya HIV/AIDS. Nah, sistem imun ini sangat penting untuk dijaga karena apalagi di saat pandemi ini semua golongan dapat terkena penyakit COVID-19 atau virus corona. Nah, Ibu akan share screen materinya. Apakah sudah terlihat, Ananda? Sudah Bu. Nah, sistem imunisasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu imunitas. Imunitas adalah kemampuan untuk membunuh patogen atau bahan asing lain dan untuk mencegah berlanjutnya kasus penyakit akibat infeksi. Sistem imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari invasi zat asing, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utama dari sistem imun ini yaitu bakteri patogen dan virus. Nah, di sini sistem imun itu melibatkan leukosit yang merupakan sel imun utama. Di samping sel plasma, makrofag, dan sel mas. Yang pertama yaitu struktur sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh pada organisme tingkat tinggi, terutama burung dan mamalia, bertumpu pada sel-sel darah putih atau leukosit yang berbentuk di dalam sumsum tulang belakang oleh stem sel atau sel induk darah. Leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh terdiri atas fagosit dan limfosit. Fagosit ini merupakan sel yang akan menghancurkan benda asing yang masuk dalam tubuh dengan cara menelannya atau fagositosis, yang terdiri atas neutrofil dan makrofag. Neutrofil terdapat di dalam darah, sedangkan makrofag mampu memasuki ke dalam jaringan atau rongga tubuh. Limfosit terdiri atas dua jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B.
limfosit B. Limfosit B ini terbentuk dan dimatangkan dalam sumsum tulang belakang. Maaf, maksud Ibu sumsum tulang. Dalam sumsum tulang, limfosit B terdiferensiasi menjadi sel plasma yang bertugas menyekresikan antibodi ke dalam cairan tubuh dan sel limfosit B memori yang berfungsi menyimpan antigen. Nah, ini adalah sel B atau limfosit B. Yang kedua yaitu limfosit T. Limfosit T dimatangkan di kelenjar timus dan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik, sel T penolong, sel T supresor, dan sel T memori. Limfosit B dan limfosit T akan masuk ke dalam sistem peredaran limfatik atau getah bening. Sel limfosit banyak terdapat pada sistem peredaran darah limfatik, sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar limfa, amandel atau tonsil, darah, dan dalam sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu antibodi. Limfosit B membentuk sistem kekebalan di dalam cairan tubuh atau humor yang efektif dalam mengatasi infeksi oleh bakteri dan virus yang bersifat ekstraseluler. Sel limfosit B dapat membentuk struktur protein khusus, yaitu imunoglobulin atau antibodi yang dimigrasikan ke bagian membran sel. Kemudian berfungsi mengenali dan mengikat sel asing atau organisme asing yang ditemui dan melumpuhkannya. Antibodi pada dasarnya adalah protein yang sangat spesifik, yang terbentuk sebagai respon dari kehadiran antigen. Imunoglobulin terdiri dari dua rantai ringan atau light chain, atau rantai L, dan dua rantai berat atau heavy chain, atau rantai H. Setiap rantai L dan H terdiri atas dua terminal, yaitu terminal C atau konstan dan terminal V atau variabel. Imunoglobulin atau disingkat Ig dibagi atas 5 kelas, yaitu IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ibu sudah memberi tugas mengenai fungsi ini di LKPD yang Ibu berikan minggu lalu. Yang kedua yaitu jenis sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ini dibedakan atas sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Sistem imun alami atau natural innate yang sifatnya non-spesifik. Ada sejak lahir, tidak memiliki target tertentu, terjadi dalam beberapa menit sampai dengan jam. Nah, sistem imun yang didapat atau adaptif atau accurate yang sifatnya spesifik. Spesifik untuk jenis antigen tertentu, respon terhadap paparan pertama terjadi dalam beberapa hari, paparan berikutnya lebih cepat. Materi yang selanjutnya yaitu sistem imun alami atau innate atau non-spesifik. Merupakan sistem imun yang telah dimiliki hospes sejak dilahirkan. Sistem imun ini bersifat non-spesifik karena komponen sistem imun yang sama dapat menanggulangi berbagai macam benda asing yang berbeda. Sistem imun ini memberikan respon langsung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda asing yang menimbulkan respon imun dikenal dengan istilah antigen. Sistem imun non-spesifik ini terdiri atas sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal meliputi jaringan epitel, mukosa, dan sekresi jaringan tersebut. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal yang meliputi pertahanan tubuh yang dipicu oleh reaksi kimia atau kemotaksis dan menggunakan protein mikroba serta sel fagosit. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Nah, mukosa merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan fungsinya terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Membran mukosa melapisi berbagai rongga tubuh dan mengelilingi organ internal. Mukosa berwarna merah muda dan terletak di beberapa area tubuh yang berdekatan dengan kulit. Nah, permukaan kulit mencegah mikroorganisme patogen memasuki tubuh. Kulit yang utuh normalnya tidak dapat dimasuki bakteri atau virus. Membran mukosa pada saluran pencernaan
pernapasan dan saluran kelamin, berfungsi juga sebagai penghalang mikroorganisme memasuki tubuh. Nah, ini yang Ibu sebutkan sebelumnya itu, sistem imun ini berhubungan langsung dengan sistem reproduksi atau saluran kelamin juga. Nah, selain itu, jaringan epitel dan jaringan mukosa menghalangi mikroorganisme patogen dengan pertahanan kimiawi. Sekresi oleh kelenjar lemak dan kelenjar keringat pada kulit membuat keasaman atau pH permukaan kulit menjadi kisaran 3 atau 5, yang artinya bersifat asam. Kondisi tersebut cukup asam dan mencegah banyak mikroorganisme berkoloni di kulit. Nah, air liur, air mata, dan sekresi mukosa atau mukus yang disekresikan jaringan epitel dan mukosa melenyapkan banyak bibit penyakit yang potensial. Sekresi ini mengandung lizozim atau suatu enzim yang dapat menguraikan dinding bakteri. Selain itu, bakteri flora normal tubuh pada epitel dan mukosa dapat juga mencegah koloni bakteri patogen. Nah, yang kedua, sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal bergantung pada sel-sel fagosit yang berupa sel darah putih, yaitu neutrofil, monosit, dan eosinofil. Selain itu, terdapat protein antimikroba yang membantu pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal ini menyerang semua mikroba atau zat asing yang dapat melewati pertahanan terluar tubuh, seperti jaringan mukosa dan epitel tadi. Yang pertama, sel fagosit, yaitu neutrofil, yang berada dalam darah sekitar 60 hingga 70%. Sel neutrofil ini mendekati sel yang diserang mikroba dengan adanya sinyal kimiawi atau kemotaksis. Neutrofil dapat meninggalkan peredaran darah menuju jaringan yang terinfeksi dan membunuh mikroba penyebab infeksi. Setelah sel neutrofil menghancurkan mikroba, mereka pun akan mati juga, sama seperti mikrobanya. Yang kedua, sel monosit, yang berjumlah sebanyak 5% dari seluruh sel darah putih. Setelah mengalami pematangan, sel monosit ini bersirkulasi dalam darah untuk beberapa jam. Lalu bergerak menuju jaringan yang berubah, lalu bergerak menuju jaringan dan berubah menjadi makrofag, yang mampu memanjangkan pseudopodia untuk menarik mikroba yang akan dihancurkan oleh enzim pencernaannya. Yang terakhir yaitu eosinofil, yang berada dalam darah hanya sekitar 1,5% saja. Eosinofil ini memiliki aktivitas fagositosit yang terbatas, namun mengandung enzim penghancur dalam granul sitoplasmanya. Eosinofil ini berperan dalam pertahanan tubuh terhadap cacing parasit. Eosinofil ini memposisikan diri di permukaan cacing dan menyekresikan enzim dari granul untuk menghancurkan cacing tersebut. Nah, yang kedua itu protein antimikroba, yang disebut juga protein komplement atau sistem komplement, yang dapat secara langsung membunuh mikroorganisme atau mencegah reproduksinya. Protein komplement ini bersirkulasi dalam darah dalam bentuk tidak aktif. Jika beberapa molekul dari satu jenis protein komplement aktif, hal tersebut akan memicu gelombang reaksi yang besar dan mengaktifkan banyak molekul komplement lain. Nah, begitu pula jika protein yang lain aktif, maka banyak juga protein yang selain itu aktif juga. Beberapa protein komplement dapat bersatu membentuk pori kompleks yang menginduksi atau beberapa protein komplement dapat bersatu membentuk pori kompleks yang menginduksi lisis atau kematian sel pada patogen. Beberapa protein komplement yang terakhir juga menyebabkan respon pertahanan tubuh non-spesifik seperti peradangan atau inflamasi, dan juga menarik sel-sel fagosit menuju sel atau jaringan yang rusak. Selanjutnya yaitu sistem imun adaptif atau acquired atau spesifik. Suatu sistem yang dapat mengenali suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Diperankan oleh limfosit yang merupakan salah satu jenis sel leukosit, dan komponen yang dihasilkan adalah antibodi atau limfokin. Fungsi sel imun spesifik adalah untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri yang hidup intraseluler
virus, jamur, dan parasit. Pertama yaitu imunitas humoral. Imunitas humoral ini menghasilkan pembentukan antibodi yang disekresikan oleh sel limfosit B. Antibodi ini berada dalam plasma darah dan cairan limfa yang dalam bentuk protein. Pembentukan antibodi ini dipicu oleh kehadiran antigen. Antibodi secara spesifik akan bereaksi dengan antigen. Antibodi umumnya tidak secara langsung menghancurkan antigen yang menyerang, namun pengikatan antara antigen dan antibodi merupakan dasar dari kerja antibodi dalam kekebalan tubuh. Terdapat beberapa cara antibodi menghancurkan patogen atau antigen, yaitu netralisasi, penggumpalan, pengendapan, dan pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Nah, untuk pengertian yang fungsinya itu telah Ibu berikan tugas pada Ananda di LKPD minggu lalu. Yang akan kita bahas nanti. Yang kedua yaitu imunitas seluler. Tugas utama imunitas seluler ini adalah menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi patogen. Misalnya oleh bakteri atau virus. Bakteri atau virus yang telah menyerang sel tubuh akan memperbanyak diri dalam sel tubuh tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh antibodi tubuh. Imunitas seluler bergantung pada peran langsung sel limfosit dalam menghancurkan patogen. Setelah kontak pertama dengan sebuah antigen melalui makrofag, sekelompok limfosit T tertentu dalam jaringan limfatik akan membesar diameternya. Setelah itu berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi beberapa subpopulasi. Subpopulasi tersebut antara lain sel T sitotoksik, sel T penolong, sel T supresor, dan sel T memori. Nah, masing-masing sel T ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dan ini juga sudah Ibu masukkan ke dalam LKPD minggu lalu. Lalu, sel T sitotoksik ini menghancurkan sel yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi memiliki antigen asing milik virus atau bakteri yang menyerangnya. Sel T sitotoksik membawa reseptor yang dapat berikatan dengan antigen sel terinfeksi. Lalu sel T sitotoksik ini menghasilkan protein perforin yang dapat melubangi membran sel terinfeksi dan enzim sel T masuk yang menyebabkan kematian pada sel terinfeksi beserta patogen yang menyerangnya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu jelaskan. Apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Baiklah. Bu. Selanjutnya, kan pada minggu lalu Ibu ada memberikan tugas berupa LKPD mengenai sistem imun dan imunisasi ini. Yang Ibu berikan dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang. Untuk soal, apakah Ananda semua sudah mengerjakannya? Udah, Bu. Baik, alhamdulillah. Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, kelompok siapa yang ingin menjawab? Kelompok 1, Bu. Baik, kelompok 1. Novica Ashari dengan Delvi Hardini ya. Iya, Bu. Yang dipersilahkan. Baik, Bu. Baiklah, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan di LKPD nomor 1, Bu. Yaitu jenis dari subpopulasi dari sel T beserta fungsinya. Yang pertama itu ada sel T sitotoksik, Bu, yang berfungsi dalam membunuh sel yang terinfeksi. Nah, sel T ini juga berfungsi mengaktifkan limfosit B dan limfosit T. Nah, yang kedua itu ada sel T penolong. Nah, berfungsi dalam mengurangi produksi antibodi oleh sel-sel plasma dengan cara menghambat aktivitas sel T penolong dan sel T sitotoksik. Mungkin itu dari saya, Bu. Rekan saya dari kelompok lainnya yaitu Sylvia, Bu. Baik, pada Sylvia, dipersilahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya adalah subpopulasi sel T nomor 3.
yaitu sel T superresor atau superresor T cell. Fungsinya adalah mengurangi produksi antibodi oleh sel-sel plasma dengan cara menghambat aktivitas sel T penolong dan sel T sitotoksik. Kemudian yang keempat adalah sel T memory atau memory T cell yang berfungsi untuk mengingat antigen yang telah masuk ke dalam tubuh. Jika kelak antigen yang sama menyerang tubuh kembali, maka dengan adanya sel T memory akan terjadi respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Akibatnya, sharing antigen telah dihancurkan sebelum terjadi demam atau radang. Baik, Bu. Hanya itu yang dapat Sylvia dan Vicha sampaikan. Sylvia kembalikan kepada Ibu. Baik, jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Terima kasih kepada Sylvia dan Vicha. Untuk soal nomor 2, kelompok siapa yang akan menjawab? Apakah ada kelompok yang ingin menjawab soal nomor 2? Kelompok 2, Bu. Baik, dipersilakan. Salsabila dan Sandra ya. Iya, Bu. Dipersilakan Sandra. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Huruf yang A itu kelas imunoglobinnya itu imunoglobin M atau IgM, yang merupakan antibodi pertama yang disekresikan sebagai respon kekebalan tubuh. Setelah mengikat antigen, IgM memicu aktifnya protein komplemen. IgM juga dapat mengikat antigen atau patogen menjadi gumpalan sehingga memudahkan fagositosis makrofag. Huruf B merupakan imunoglobin G atau IgG yang mengaktifkan protein komplemen dan menetralkan banyak reaktor. IgG paling banyak dan tahan lama, merupakan satu-satunya antibodi yang dapat melewati plasenta dan menjaga janin dengan kekebalan tubuh ibunya. Juga disekresikan dalam kolostrum. Yang C merupakan imunoglobin A, mencegah masuknya virus atau bakteri melalui jaringan epitel mukosa sistem pencernaan, pernafasan, dan saluran reproduksi. Ditemukan juga pada air liur, air mata, dan kolostrum. Yang D merupakan imunoglobin D, tidak mengaktifkan sistem komplemen dan tidak dapat melewati plasenta. Diduga berfungsi dalam diferensiasi sel limfosit B menjadi sel plasma dan sel B memory. Yang E merupakan imunoglobin E yang memicu peradangan jika cacing parasit menyerang tubuh, juga berperan dalam reaksi alergi. Baiklah, terima kasih kepada Sandra. Jawabannya sudah bagus sekali ya. Benar yang dikatakan Sandra, yang A itu imunoglobin M atau IgM, yang B itu imunoglobin G atau IgG, yang C itu imunoglobin A atau IgA, yang D itu imunoglobin D atau IgD, dan yang E itu imunoglobin E atau IgE. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, kelompok berapa yang akan menjawab nomor 3? Dipersilahkan. Apakah ada yang mau menjawab nomor 3? Ada, Bu. Kelompok 3, Bu. Baik, kelompok 3. Diani dan Anissa Edwin. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3.
imunitas humoral menghasilkan pembentukan antibodi yang disekresikan oleh sel limfosit B. Langsung jawab aja nih, Bu. Ya, nggak apa, langsung jawab aja dia nih. Langsung jawab aja. Yang pertama itu ada netralisasi. Penjelasannya itu terjadi jika antibodi memblokir beberapa tempat antigen berikatan dan membuatnya tidak aktif. Antibodi menetralkan virus dengan menempel pada tempat yang seharusnya berikatan dengan sel inang. Antibodi menetralkan bakteri dengan menyelimuti bagian beracun bakteri dengan antibodi. Hal tersebut menetralkan racun bakteri sehingga sel fagosit dapat mencerna bakteri tersebut. Yang kedua, penggumpalan atau aglutinasi. Penjelasannya itu penggumpalan atau aglutinasi bakteri, virus, atau sel patogen lain oleh antibodi merupakan salah satu cara yang cukup efektif. Hal ini dapat dilakukan karena antibodi memiliki minimal 2 daerah ikatan atau binding site. Cara ini memudahkan sel fagosit menangkap sel-sel patogen tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Edwin. Baiklah, kepada Anissa Edwin, dipersilahkan. Baik, Bu. Saya Anissa Edwin akan melanjutkan jawaban soal nomor 3. Yaitu cara antibodi menghancurkan patogen atau antigen. Cara yang ketiga yaitu pengendapan. Pengendapan ini dilakukan pada antigen terlarut oleh antibodi. Hal ini untuk membuat antigen terlarut tidak bergerak dan memudahkan ditangkap oleh sel fagosit. Selanjutnya yaitu pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Perpaduan antara antibodi dan sistem komplement. Antibodi yang berikatan dengan antigen akan mengaktifkan sistem komplement atau protein komplement untuk membentuk luka atau pori pada sel mikroba patogen. Pembentukan luka atau pori ini menyebabkan luka atau pori pada sel mikroba patogen. Pembentukan luka atau pori ini menyebabkan lisozim dapat masuk dan sel patogen tersebut akan hancur atau mengakibatkan terjadinya lisis. Baiklah, sekian yang dapat saya Anissa Edwin dan Diani Citrarosi sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Edwin dan Diani. Jawabannya sudah cukup bagus ya. Sangat bagus, malah sangat lengkap. Itu dengan cara, ya sama-sama. Cara antibodi menghancurkan patogen atau antigen itu terdiri dari 4 macam, yaitu netralisasi, penggumpalan atau aglutinasi, pengendapan, dan pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Nah, jadi materi kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Apakah ada dari Ananda semua yang dapat menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Baiklah, sepertinya tidak ada. Dari Ibu yang menyimpulkan sendiri. Sistem imun tubuh itu memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari invasi zat asing, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel mati untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Struktur sistem imun tubuh ini terdiri atas leukosit yang berperan dalam sistem imun, terdiri dari fagosit dan limfosit. Limfosit ini terdiri atas 2, yaitu limfosit B dan limfosit T. Dan struktur ini dibangun juga oleh antibodi. Jadi sistem pertahanan tubuh itu terdiri atas sistem imun alami yang bersifat non-spesifik dan sistem imun yang didapat atau yang bersifat spesifik. Lalu, pada sel limfosit T mengalami diferensiasi menjadi subpopulasi sel T, yaitu sel T sitotoksik, sel T penolong, sel T supresor, sel T memori. Yang kedua yaitu kelas imunoglobin itu terdiri atas 5 kelas, yaitu imunoglobin M, imunoglobin G, imunoglobin A, imunoglobin D, dan imunoglobin E.
Antibodi ini memiliki cara-cara untuk menghancurkan patogen atau antigen, yaitu dengan netralisasi, penggumpalan atau aglutinasi, pengendapan, dan pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Nah, tugas selanjutnya untuk minggu depan itu, kita akan melanjutkan mengenai sistem imun ini dan imunisasi. Nah, untuk minggu depan Ibu memberikan tugas proyek kepada Ananda semua, yaitu tentang membuat sebuah proyek berupa video kampanye mengenai pentingnya peran masyarakat dalam program imunisasi dan diupload ke media sosial masing-masing. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Maaf atas segala khilaf dan salah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nanda. Terima kasih.